Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Wahyuni, Stambuk 141 2019 0119. Pada video ini saya membahas masalah lingkungan, yaitu sampah yang menumpuk di area lingkungan tempat tinggal warga dan di tepi laut. Sampah plastik hingga kini masih menjadi masalah serius bagi Indonesia dan juga negara lain di dunia. Di Nusantara, sampah plastik tak hanya dijumpai di wilayah darat saja, tapi juga sudah menyebar luas ke wilayah laut yang luasnya mencapai 2/3 dari total luas Indonesia. Setiap hari, aktivitas yang kita lakukan berpotensi menghasilkan sampah. Sampah yang dihasilkan biasanya sampah organik, yaitu segala sesuatu yang mudah terurai, misalnya daun-daun kering, tulang, duri, dan lain-lain. Dan sampah anorganik atau sampah yang sulit diurai, misalnya plastik, logam, kertas, dan lain-lain. Karena dihasilkan setiap hari, pengolahan sampah yang kurang baik dapat menimbulkan masalah. Seperti yang kalian bisa lihat, masih ada masyarakat membuang sampah di sembarang tempat, yang dimana akan menumpuk dan menimbulkan bau, dan menjadi tempat berkembangnya penyakit. Selanjutnya, seperti yang kalian lihat lagi, masih ada masyarakat membuang sampah di tepi laut. Banyak di antara kita, baik sadar maupun tidak sadar, membuang sampah plastik yang berakibat tidak hanya mengotori tapi juga mengancam kehidupan makhluk di lautan. Sudah sering terpampang di media hasil jepretan memilukan tentang hewan-hewan laut yang kini hidup berdampingan dengan sampah plastik. Fauna di lautan kerap salah mengira sampah plastik adalah makanannya. Seperti contohnya, penyu yang semestinya memakan ubur-ubur justru memakan sampah plastik di laut. Di sini saya akan memperlihatkan salah satu video memilukan di daerah saya, di mana lumba-lumba mati di sekitaran sampah. Dolphin. Karena sampah di tengah laut. Sampah bawaan masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan mewawancarai salah satu warga yang tinggal tidak jauh dari lingkungan tumpukan sampah ini. Selamat sore, Kak. Ya, sore. Jadi, bagaimana tanggapan Kakak dengan masyarakat yang masih ada membuang sampah sembarangan? Jadi begini, masih adanya warga yang membuang sampah sembarangan itu karena malas. Padahal mereka sudah disediakan tempat sampah, tetapi karena kemalasan mereka tidak memikirkan dampak dari membuang sampah sembarangan, bahkan menumpuk sampah di lingkungan rumah mereka. Kemudian, mungkin mereka masih berpikir bahwa sampah itu kecil. Kadang orang suka berpikir sampah ya cuma sampah kecil. Misalnya, kotak bekas susu UHT sekali minum, botol soft drink, plastik bungkus luar rokok, dan sampah lainnya. Baik, selanjutnya, apa yang Kakak rasakan selama tinggal di sekitar lingkungan yang dipadati banyaknya sampah? Pastinya tidak nyaman karena setiap kali bernafas kita menghirup aroma yang tidak sedap karena sampah yang sudah tertumpuk dan basah. Apalagi saya, tetangga saya memiliki bayi sekitar 6 bulanan yang pastinya tidak baik untuk kesehatannya. Baik, Kak, terima kasih banyak atas waktu yang diberikan. Iya, sama-sama. Kurangnya kesadaran masyarakat agar tidak membuang sampah sembarangan mengakibatkan menumpuknya sampah di sembarang tempat. Terkadang menimbulkan bau tidak sedap yang dapat mengganggu kesehatan. Untuk meningkatkan pengelolaan sampah rumah tangga di kalangan masyarakat secara baik, perlu adanya kegiatan edukasi secara berkesinambungan agar kesadaran dan partisipasi di kalangan masyarakat tetap terjaga. Program penyuluhan mengenai pengelolaan sampah hanya sebagian kecil yang melakukannya dan hanya dilakukan di tingkat kelurahan saja. Pengembangan teknologi untuk pengurangan dan penanganan sampah sangat kurang di Kelurahan Salakan. Fasilitas untuk pengelolaan sampah yang ada di setiap RW atau RT juga belum memadai. Koordinasi antara masyarakat dan pemerintah mengenai pengelolaan sampah belum optimal. Ini terlihat kurangnya sosialisasi pemerintah. Belum ada norma yang berlaku tegas yang mengatur pengelolaan sampah, hanya dalam bentuk himbauan. Maka sebaiknya sanksi atau hukuman atas pelanggaran pengelolaan sampah harus diterapkan sesuai dengan undang-undang dan perda yang berlaku.
Itulah tadi beberapa informasi dan saran yang dapat saya berikan. Saya Sri Wahyuni mengucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.